hewan-hewan laut yang masih kecil dan telur-telurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hendarto Travelite. Bagi teman-teman yang baru menonton, di channel ini saya membahas video pembelajaran serta konten edukatif lainnya. Video yang sedang teman-teman tonton sekarang membahas tentang uji pemahaman mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD Kurikulum Merdeka. Perlu teman-teman ketahui, IPAS kelas 5 SD terdiri dari 8 bab. Kita akan bahas semua uji pemahaman IPAS kelas 5 ini mulai dari bab 1 sampai dengan bab 8. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD, sekarang kita masuk di bab 6. Bab 6, Indonesiaku Kaya Raya. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik. Ikan yang beragam jenisnya, kerang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Inilah Indonesia kita yang kaya alamnya. Selain memiliki kekayaan di perairan, negara kita juga memiliki kekayaan di daratan loh. Apa saja kekayaan alam kita? Lalu, bagaimana sebenarnya bentuk negara kita yang kaya ini? Yuk kita pelajari pada bab ini. Tujuan pembelajaran. 1. Menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta mengidentifikasi kekayaan alam. 2. Mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikannya terhadap kekayaan Indonesia. Sebagaimana konten dari video ini, kita membahas tentang uji pemahamannya. Untuk diketahui, bab 6 IPAS kelas 5 SD ini ada di halaman 161 sampai dengan 189. Untuk uji pemahamannya sendiri ada di halaman 189. Sekarang kita lihat uji pemahaman yang A. A. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Pilihlah salah satu kondisi geografis negara Indonesia dan jawablah pertanyaan berikut. Indonesia sebagai negara maritim. 1. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim atau agraris? Jawabannya, karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. 2. Apa potensi dan kekayaan dari negara maritim atau agraris? Jawabannya, hasil laut yang bisa digunakan sebagai sumber pangan, tempat wisata, energi alternatif, dan sebagainya. 3. Bagaimana menjaga kelestarian negara maritim atau agraris? Jawabannya, tidak menangkap ikan dengan alat bantu yang merusak laut, mengambil SDA laut atau sumber daya alam laut dengan bijaksana, dan memberi waktu untuk budidaya dan berkembang biak. Tidak membuang limbah beracun ke laut. Mengurangi penggunaan sampah yang tidak bisa didaur ulang dan berpotensi memenuhi laut. Berikutnya, sebagai negara agraris. 1. Karena memiliki wilayah daratan yang luas, tanah yang subur sehingga cocok untuk aktivitas bercocok tanam. 2. Potensi yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perhutanan, dan peternakan. 3. Menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang limbah atau sampah yang bisa merusak tanah. Melakukan tebang pilih tanam sehingga hutan ada waktu untuk bertumbuh. Mengambil dengan bijaksana, membuat pembangunan dengan bijaksana sehingga wilayah bercocok tanam serta hutan masih tetap terjaga. Uji pemahaman B. Pengelompokan SDA. Buatlah tabel yang berisi minimal 5 macam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kelompokkan sumber daya alam tersebut menjadi 1. Sumber daya alam hayati, 2. Sumber daya alam non-hayati, 3. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui, 4. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jawabannya seperti yang teman-teman lihat, kurang lebih seperti ini. Lihat, sumber daya alam yaitu padi, minyak bumi, tanah. Sumber daya alam hayati, padi. Sumber daya alam non-hayati, minyak bumi, tanah. Kemudian sumber daya alam yang bisa diperbaharui, padi. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui lagi adalah tanah. Berikutnya, sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui adalah minyak bumi. Ini untuk jawaban yang nomor B.
pengelompokan SDA. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman yang C, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Indonesia kaya akan sumber daya laut. Banyak yang bisa kita manfaatkan dari hasil laut. Salah satunya sebagai sumber pangan. Sebutkan 2 dampak yang terjadi jika kita melakukan penangkapan ikan menggunakan peledak. Jawabannya, 1. Rusaknya ekosistem laut sehingga ikan dan sumber pangan laut lainnya terancam populasinya. 2. Hewan-hewan laut yang masih kecil dan telur-telurnya juga akan terkena ledakan sehingga akan kesulitan berkembang biak. Akibatnya, hewan-hewan sebagai sumber pangan ini akan kesulitan dibudidayakan. Jawaban yang ketiga, terumbu karang sebagai habitat banyak hewan laut akan ikut rusak sehingga banyak hewan yang kehilangan habitatnya. Jawaban yang keempat, hewan dan tumbuhan laut yang di sekitar ledakan akan ikut mati, walaupun bukan menjadi target tangkapan nelayan. Hal ini akan membuat menurunnya keanekaragaman hayati di laut kita. Teman-teman, bagaimana pembahasan uji pemahaman ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 yang baru saja ditonton? Semoga bermanfaat. Dukung Hendarto Travelite dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video uji pemahaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.